ada tiga makronutrisi sebetulnya kan. 3 makronutrisi, yaitu lemak, protein, karbohidrat ya. Tapi yang protein ini tidak pernah digunakan sebagai bahan bakar langsung untuk metabolisme, ya, karena dia diperlukan ya untuk berbagai aktivitas metabolisme itu sendiri. Jadi nggak boleh protein ini dihabiskan sebagai bahan bakar. Oleh karena itu bahan bakar manusia itu hanya lemak dan karbohidrat. Sebetulnya di sini manusia zaman dahulu itu bisa dengan mudah mengakses bahan bakar lemaknya ya atau karbohidrat gitu. Jadi karbohidrat lemak itu mudah gitu ya. Nah, kita bayangkan di truk ini ya. Di truk ini nih. Ini ada truk tangki besar, isinya lemak ya, bahan bakarnya lemak ya. Dan ada tangki kecil, isinya karbohidrat. Ya kalau itu ada glikogen ya, glikogen. Glikogen ini di liver itu cuma kira-kira 100 gram ya. Dan di otot itu kira-kira 300 sampai 400 tergantung besar kecil ototnya ya, 400 gram. Tapi glikogen otot ini susah diakses, dipelit kalau di otot ini karena dia nanti buat aktivitas. Yang buat bahan bakar cadangan sehari-hari itu setelah gula darah terpakai adalah glikogen. Jadi 100 gram aja which is berapa 400 kalori aja ya kan? 400 kalori. Jadi tangki kecil ini 400 kalori saja gitu ya. Nah, kita manusia ya, sebetulnya bukan hanya manusia, makhluk hidup itu punya cara untuk menyimpan cadangan energi yang digunakan nanti pada saat krisis energi, yaitu dalam bentuk lemak. Dalam bentuk lemak. Mohon bisa di-mute ya. Dalam bentuk lemak ini sebetulnya banyak sekali ininya ya, banyak sekali cadangannya ya. Contoh kalau ada orang 70 kilo ya, dia olahragawan gitu ya, lemaknya katakanlah misalnya 15%, ya kan? 15 kali 70 kan berapa tuh? 15 kali 7 berapa? 10,5 ya? 10,5 kilo ya lemaknya. Ini dikali 9 gitu. Dikali 9 jadi 10.500 kali 9. 90.000 tambah 40.000 jadi ada 135.000 kalori, ya kan? Jadi cadangan bahan bakar lemak kita ya, itu ada 135.000 kalori dibandingkan hanya sekedar 400 kalori dalam bentuk glikogen gitu. Ini bandingannya nggak sebanding sebetulnya. Jadi ini cocok nih, lemak itu seperti tangki besar, karbohidrat itu glikogen ini kecil sekali ya, karena ini cuma 400 kalori. Ini 135.000 kalori. Kalau tubuh manusia itu cuma butuh berapa ya? 1.800 kalori ya, sampai 2.000 kalori sehari ya. Maka kalau kita punya cadangan ini bisa 60 hari ya, 65 hari orang itu bisa nggak usah makan, ya kan? Teoritis ya, 65 hari orang nggak makan itu nggak akan apa-apa. Dengan catatan ya, bahan bakar lemak ini bisa diakses oleh tubuh kita, ya, kira-kira gitu ya. Nah, masalahnya ini ada kuncinya, ada switch-nya ya. Ada switch-nya yang membuat si lemak itu nggak mudah diakses ya. Jadi kuncinya di insulin. Kalau insulinnya tinggi ya, tangki yang besar itu terkunci, ya kan? Diblok sama dia. Tapi kalau insulinnya rendah, maka si tangki ini bisa dibuka, tangki yang besarnya gitu. Kira-kira itu sederhananya begitu ya. Jadi kita itu ada seperti ini ya, bahan bakarnya itu ada bisa gula, karbohidrat atau lemak. Nah, ini nggak bisa dua-duanya bareng-bareng ya. Dia hanya bisa salah satu. Ya, kita lihat nih kalau dia dia kalau gulanya habis, baru dia pakai lemak ya. Dan lemak ini kemudian nanti untuk otak dia nggak bisa lemak langsung, dia di liver ini harus dirubah jadi yang disebut dengan keton ya, keton badis ya, beta hidroksibutirat ya. Nah, jadi sebetulnya kembali lagi ke teori anabolisme dan katabolisme ya. Jadi insulin itu memang kerjaannya dia anabolik ya, makan dan menyimpan, itu kerjaannya insulin ya. Insulin dan glukagon ini lawannya ya, glukagon ini katabolik ya, puasa dan pembakaran ya. Ini uniknya sebetulnya nih, ini ada di pankreas ya, yang kira-kira cuma 5% dari pankreas. Itu ada di sel alfa dan beta, ini tetanggaan gitu. Tetanggaan ya. Sel pankreas ya, sel pengerahan pankreas itu ada sel alfa dan beta, yang sel alfanya glukagon, sel betanya insulin ya. Dan ini tetangganya ini berlawanan gitu. Kalau insulinnya tinggi, glukagonnya rendah. Kalau glukagonnya insulinnya rendah, glukagonnya tinggi ya. Nah, masalah di manusia modern itu adalah dia terlalu lama ada di anabolik gitu ya, terlalu lama insulinnya tinggi ya. Oleh karena itu tidak heran kalau dia susah untuk membakar lemak ya.
Nah, jadi kalau kita paham dengan teori metabolisme ini, ya, makanya yang disebut sindrom metabolik itu adalah kelainan metabolik. Dia harus diatasi dengan terapi metabolik gitu. Terapi metabolik artinya mesti ada perubahan metabolisme. Jadi kalau orang terlalu banyak anaboliknya, anabolismenya terlalu banyak makan dan terlalu banyak menyimpan, maka mengatasinya harus katabolik gitu. Dalam hal ini, insulinnya harus direndahkan, glukagonnya yang biar aktif bekerja. Sesederhana itu sebetulnya terapi metabolisme manusia modern ya, yang bikin masalah di dunia kita sekarang ini ya. Ini insulin ini ke glikogenesis, protein sintesis ya, tapi ke otot dia glukagon ini nggak banyak bekerja. Tapi insulin di mana ini di otak ya, lipogenesis, lipolisis, sedangkan di lever ya, lihat lipogenesis, glikogenesis ini insulin yang warnanya ini, sedangkan glukagon itu ke sini. Glikogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis, dan ketogenesis. Jadi pembentukan keton untuk bahan bakar otak. Nah, otak itu juga unik ya. Otak itu unik, dia nggak mau tahu dia mau puasa atau enggak, dia harus ada energi gitu otak itu. Nah, kalau dia glukosanya rendah, maka nanti dia bisa bikin keton ya. Nah, biasanya dokter-dokter itu ya, di sini ada dokter, saya lihat beberapa yang dokter ya. Begitu dengar istilah ketosis ya, langsung biasanya dia langsung ke sini nih, ketoasidosis, karena kita nggak pernah diajarin tentang ketosis ya. Ketosis fisiologis itu kita nggak pernah diajarin. Yang ketika ada pembahasan keton bodies, keton benda keton, maka pasti yang larinya ke sini nih, ke ketoasidosis ya. Dan ketoasidosis itu beda dengan ketosis fisiologis. Ketosis artinya apa? Ketika orang itu sudah mulai membakar lemak, maka dia masuk ke ketosis. Orang nggak mungkin bakar lemak kalau dia nggak ketosis gitu ya. Jadi bedanya di sini ya. Ketonnya nggak tinggi amat, kalau ini tinggi banget ya. Ini ketonnya pada ketosis fisiologis itu paling 3 ya sampai 6 gitu ya. Kan normal itu di bawah 0,5 ya. Orang normal yang biasa nggak ketosis itu 0,5 ke bawah. Kalau udah ketosis itu biasanya ya 3, mungkin 1 dulu atau 2 sampai 3, 6. Makin lama itu makin rendah ketonnya. Kan dia udah adaptasi dengan bahan bakar lemak. Awalnya ketonnya tinggi. Tapi kalau ketoasidosis itu ketonnya bisa sampai 25 gitu ya. Ya 25 30. Udah gitu ya, ini normal proses. Kalau ketosis itu normal aja, kita katakanlah kita makan terakhir siang gitu ya, lupa nggak makan, besok pagi dicek keton udah positif ya, udah ketonnya udah muncul gitu ya. Tapi kalau di sini ini nggak normal ya, bukan. Ini safe function of a low carb ketogenic diet ya. Jadi salah satu low carb atau fasting ya, Jadi puasa. Sebetulnya ketogenic diet itu niru puasa aja sebenarnya, niru puasa aja ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat pembakar lemak itu sebetulnya dia ini batasnya 0,5 ya, kadar keton ya. Disebut ketosis, optimal zone-nya itu kira-kira 2 atau 2,5 ya, maksimal 3. Tapi kalau puasa panjang bisa sampai 5 nih. Kan ada tuh penelitian dulu puasanya sampai 7 hari gitu ya, minum aja gitu. Tapi kalau diabetes tipe 1 itu 10 lebih. Jadi dia udah danger ya, keton tuh nggak boleh tinggi-tinggi dan nggak bakal tinggi karena orang normal itu punya insulin yang normal ya kan. Insulinnya adalah rem. Ini remnya di sini adalah insulin nih. Jadi kalau terlalu tinggi, insulin akan ngeblok keton supaya dia ada di batas yang aman di sini ya. Ya mungkin di sinilah kira-kira aman ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita mungkin pengalaman saya ya. Bagaimana dulu ketika saya masih pembakar gula ya, itu bisa seperti itu, begitu berubah menjadi pembakar lemak itu perubahannya gampang gitu ya. Ini kenapa sih saya sering sharing begini, karena gini, ini pengalaman sendiri ya, obesitas di usia 45 tahun ya, memberat di usia 50 tahun, dan saya dulu hipertensi ya, 160 ya. Minum obatnya rutin ya. Dulu obatnya itu kalau nggak captopril atau digabung dengan amlodipin ya, atau amlodipin ya. Itu udah langganan lah, ya, langganan amlodipinnya sehari 10 mg, captoprilnya itu kadang-kadang 2 kali 12,5 ya, 2 kali 12,5 gitu ya. Nah, saya juga mengalami masalah khas orang obes ya. Jadi misalkan sulit menggunting kuku kaki gitu ya. Jadi karena keganjel perut yang buncit ini ya, perut buncit ini jel banget gitu, selalu lapar dan banyak makan, tidurnya ngorok ya. Terkritik untuk berubah setelah menantu saya bilang mau jadi manusia 1 kintal ya katanya. Kemudian ketemu dengan senior saya yang kedokteran jiwa nih, psikiater ya. Dan kemudian setelah menjalani jadi pembakar lemak ya, maka lebih bertenaga, segar, sehingga hipertensinya sembuh tanpa obat ya. Dan ingin berbagi. Kenapa? Karena saya sudah bisa menjadikan perut buncit ini sebagai energi nih. Ini jadi energi ya. Jadi kebayang nggak? Perut buncit ini, lemak ini jadi energi ya, yang mensuplai otak ya, dan mensuplai segala macam nih ya, mensuplai aktivitas lainnya. Jadi lemaknya dibakar ya, kitanya seger, nggak gampang lapar, dan energinya melimpah ruah. Bayangkan kalau kayak truk tadi itu dia bisa ini ya, bisa mengakses bahan bakar lemaknya dengan leluasa ya, maka nah saya nggak sendiri rupanya ya. Ini banyak teman-teman yang begini juga nih, Mas Tio ya.
Ya, banyak rupanya orang-orang yang tadinya gemuk, yang hanya bisa membakar glikogen yang dia lemak nih, misalnya perutnya buncit ya, tapi dia cuman bakar glikogen di livernya aja gitu, di livernya sedikit yang cuma 400 kalori ya, tapi ketika dia bisa membakar lemaknya yang ratusan ribu kalori tadi, maka dia jadi lebih nyaman gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi banyak orang-orang yang, nah ini lebih guys, saya nggak tahu namanya. Ini dari begini lemaknya dibakar jadi energi gitu ya. Ini kan luar biasa ya. Nah ini juga ya. Nah ini nih, waktu dia gadis seperti ini, pas punya anak ini, saya nggak tahu nih, lupa mbak siapa namanya. Jadi ketika lemak-lemak di lengannya kemudian dibakar dia jadi seperti ini, itu ya kosmetik sih mungkin nomor kesekian lah ya. Tapi kesehatan metabolik itu jadi tercapai gitu ya. Nah, ini karena ngobrol santai, jadi saya nyiapin slide-nya juga nggak terlalu ini ya. Nah, ada yang ini apa sih masalah? Oh ini segini ya. Nah, contohnya musang lah ya. Musang itu secara natural dia langsing ya. Kalau dia hidup di alam tuh langsing, tapi begitu dipiara oleh manusia jadi obesitas ya. Musang saya kemarin meninggal mati ya. Sesek gitu ya, yang ternyata obesitas kan dikasih makan oleh ibu saya nasi kecap terus ya. Jadi yang bikin obesitas itu nasi dan kecap sebenarnya. Musang itu harusnya dikasih protein ya. Tapi begitu musang itu dikasih karbohidrat dominan, maka dia jadi lemaknya juga numpuk. Jadi ini berlaku alamiah sebetulnya. Harimau juga sama ya. Harimau di alam kalau udah dipiara manusia jadi obes juga. Jadi, nah ini review dari makronutrien di Amerika. Apa sih yang bikin orang Amerika itu obes gitu ya? Kebanyakan makan apa gitu ya? Nah ternyata ya, ini gambarnya gini nih. Jadi tahun 65 itu mereka masih banyak makan lemak. Tapi makin ke sini lemaknya dikurangin, karbohidratnya naik. Ya. Jadi tapi itu kemudian disertai dengan meningkatnya obesitas ini BMI ya. BMI-nya makin gitu ya. Obesitasnya makin tinggi ya. Jadi menurunnya konsumsi lemak ya. Ternyata diikuti dengan obesitas yang semakin tinggi. Ini lebih jelas lagi ya. Dulu tahun 65-an tuh lemaknya masih di atas dari karbohidrat ya. Jadi yang disebut dengan diet seimbang karbohidrat 160% ya, itu sebetulnya sekitar tahun 77 di sini nih yang ini ya. Ini di sini nih tahun 77-an ya. 77 itu atau 87 80 lah. Itu Departemen Agricultural Amerika Serikat ya, USDA itu dia bikin rekomendasi low fat diet ya. Low fat diet dan kemudian karena low fat jadi yang banyak tingginya karbohidrat ya. Ini kita lihat lemaknya justru menurun, karbonya tinggi banget ya. Sampai sekarang seperti itu low fat. Dan kemudian diikuti dengan obesitas yang luar biasa menggila di dunia ini ya. Jadi ini BMI rata-rata BMI orang Amerika. Kenapa saya ambil Amerika? Karena Amerika datanya cukup lengkap ya. Tahun 71 BMI-nya itu sekitar ini nih, puncaknya di 20-an ya. Kan kita lihat overweight itu 25 ya. Nah, kalau 30 ke atas itu obes ya. Lebih dari 30 ini obes. Ya. Nah, sekarang di 2011 itu bergeser BMI-nya. Jadi rata-rata BMI orang Amerika Serikat itu bergeser ke arah overweight dan bahkan obes. Bahkan ada banyak yang ekstrim obes di atas 40 ya BMI. Ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau dibilang low carb itu kan ada yang ya ketogenic diet atau low carb itu fat diet katanya. Fat itu apa ya? Fat itu musiman lah, temporary ya. Satu jenis pola diet yang apa ya? Ya musim-musiman lah. Sebetulnya nggak musiman ya. Tahun 1862 nih. Ini ada namanya William Benting ya. Mr. Benting ini dia nulis buku Letter on Corpulence, surat untuk orang gemuk gitu kira-kira isinya ya. Dia ini sempat gemuk ya nih. Dia pengurus pemakaman ya. Obesitas, dia ada hernia umbilikal, merasa tidak fit sejak usia 40 ya. Kira-kira sama dengan saya lah, mulai nggak ini yang 40 ke atas ya. Beratnya 91, tingginya 165, BMI-nya 33 ya. Udah. Jadi nggak obes berat banget sih, obes aja ya. Sering konsultasi untuk obesitas ya. Dulu, dokter-dokter dulu jawabannya gini, pokoknya kamu banyakin gerak, kurangin makan gitu. Kira-kira gak jauh beda sama dokter sekarang ya. Kalau kita konsultasi, dok, saya gimana supaya kurus ya? Kurus gampang pak, kurangi makan, banyakin gerak gitu ya. Tapi si Benting ini bilang, saya ini pengurus makam, kerja fisik melulu gitu kira-kira. Kalau nggak banyak makan, saya lapar dan nggak kuat kerja. Gimana mungkin saya disuruh ngurangi makan gitu? Saya maunya makan gitu. Karena kalau nggak makan saya lapar gitu ya. Kemudian dia suatu saat dia mengalami gangguan pendengaran, ya, kurang dengar, berobat ke berbagai dokter, nggak ditemukan masalah pada telinganya. Nah baru dia kemudian ketemu Dr. William Harvey, ahli bedah THT. Ya. Dokter bedah ini menduga ada penekanan saluran eustachus oleh lemaknya. Ya, kemudian dia dianjurkan mengatasi obesitas. Karena kata Dr. William Harvey ini, gara-gara kamu lemaknya bertumpuk itu, maka saluran eustachus kamu itu ketekan oleh lemak gitu ya. Lalu diberi resep makanan tanpa resep obat. Tunggu dulu resep makanan gitu. Kalau kita ke dokter kan jarang banget ada dikasih resep makan ya. Ke dokter kan pasti resep obat 1, 2, 3, 4, 5, 10 resep gitu ya, kira-kira banyak banget ya. Dulu Bapak kedokteran yang terkenal itu Hippocrates bilang gini, let food be thy medicine and medicine be thy food. Jadi jadikan makanan itu obatmu dan jadikan obatmu itu sebagai makananmu gitu ya. Nah,
Kemudian Banting ini bikin resume dari apa yang dia ini kan ya di suratnya itu. Jadi katanya kalau mau kurus sebenarnya gampang nih. Rendah karbohidrat, cukup protein, tinggi lemak gitu ya. Pilih real food, makanan alami, masak sendiri. Lemak itu bukan musuh, makan sampai kenyang gitu kira-kira. Makan saat lapar, berhenti makan saat kenyang. Jangan makan kalau nggak lapar. Ini kira-kira mirip dengan ajaran Rasulullah ya. Berhenti makan saat sebelum kekenyangan, makan saat lapar. Stop snacking. Anda nggak butuh itu, jadi nggak usah snacking lah. Padahal kita 3 kali makan, 2 kali snack ya. Snack terakhir nanti makan malam jam 10. Stop gula, ganti dengan pemanis non kalori. Jangan makan gandum, roti, nasi, mie, bihun, dan sejenisnya. Ini serius kata dia. Pilih buah rendah fruktosa. Karena buah-buahan juga banyak menipu kita. Saya udah nggak makan nasi, dok. Saya nggak makan roti, nggak makan mie, tapi saya makan pisang. Saya makan mangga, saya makan anggur. Ya sami mawon, karena fruktosanya tinggi. Ya justru fruktosa lebih berbahaya daripada glukosa. Ya. Makan telur putih dan kuningnya, itu menyehatkan. Jadi tahun 1862, Banting tuh udah bilang begini gitu. Jadi kalau dibilang low carb segala macam itu fat diet, salah besar. Ya justru ini warisan nenek moyang kita sebetulnya. Nah, setelah 13 bulan, ini kesaksiannya Mr. Banting ya. Kata dia, saya nggak pernah merasa lebih sehat dari sekarang, gitu kira-kira ya. Jadi dari 91,6 dia turun jadi 70,7, BMI-nya 25,97. Ya beda-beda di kita dari batas normal BMI-nya ya. Nah, kemudian William Harvey, dokternya, ya, ngasih komentar ya kira-kira William Harvey ini cerita bahwa dia sebetulnya ngajarin Mr. Banting itu setelah ikut seminarnya ini ya Pak Safarin ini, Jane Anton Brilliant Safarin ini yang nulis The Physiology of Taste ya. Jadi Safarin ini bilang ya, kalau mau kurus itu sebetulnya gampang gitu ya, kata dia gini, kalau mau kurus ini 1859 ya, sudah lama ilmu ini. Makanan-makanan yang harus dihindari, kata dia, roti, kemudian segala macam yang terbuat dari tepung ya, sereal, termasuk breakfast sereal dan puding susu ya, kentang dan segala macam umbi-umbian ya. Kemudian foods containing much sugar ya, dan kemudian semua yang manis ya. Nah, yang dibolehkan apa ya, daging, ikan, unggas ya, semua sayuran hijau, telur, keju ya, buah-buahan kalau dia apa namanya ya, ini yang rendah fruktosanya, kecuali anggur dan pisang ini nggak boleh karena dia banyak fruktosanya ya. Kira-kira begitu ya. Jadi ini yang perlu dihindarkan. Kenapa? Karena ini sangat tinggi karbohidratnya. Inilah yang mengunci ya, kalau ini kan insulinnya tinggi ya. Ini akan bikin insulin tinggi. Ini akan mengunci bahan bakar tangki, bahan bakar lemak tadi, sehingga nggak bisa dipakai. Ya. Akibatnya kita akhirnya walaupun obesitas berat, ya, lemak tubuh kita di mana-mana, tapi nggak bisa dipakai oleh kita sebagai bahan bakar. Kita hanya maunya pakai glikogen aja gitu. Glikogen yang cuma 400 kalori itu. Makanya kan nggak heran kita lihat orang gemuk tapi kok lapar mulu ya, gitu. Gemuk tapi benar-benar sedikit-sedikit dia butuh makanan. Kenapa? Karena nggak bisa mengakses bahan bakar lemaknya gitu ya. Ini kalau diganti ke makanan seperti ini, dia bisa. Nah makanan-makanan begini ini dia akan membuat kadar insulin rendah dan dia akan terbuka akses ke bahan bakar lemaknya. Ya. Boleh gak? Nah, jadi kelebihan karbohidrat itu kalau dimakan terus, ya, dia akan disimpan dalam bentuk lipogenesis, ya, dalam bentuk lemak di tubuh gitu ya. Ini juga, ini Harpers ini konsisten ya, tahun 85 juga dia masih begini, ya, ya seperti ini. Ya. Nah ini survei ya, survei ini mungkin penting juga. Waktu Februari sampai Agustus 2018, saya bikin survei ke 400 responden yang menjalani pola low carb dan intermittent fasting ini ya. Kategorisnya seperti ini, ya. Nah ini sumbernya dan sebagainya, ya. Nah ini tingkat energi. Orang-orang yang sudah bisa membakar lemaknya, ya, akan mengalami ini postnya, sesudah dia ini, dia merasa ya tingkat energinya tinggi sebagian besar, ya. Sebagian besar merasa tingkat energinya tinggi, ya hanya sebagian kecil yang masih belum, gitu ya. Nah, perasaan sakit, ya kan kalau kita banyak inflamasi gara-gara kebanyakan intake karbohidrat ya, itu perasaan ini ngilu-ngilu semua gitu ya. Ini mobilitasnya ya, jadi suasana emosi juga lebih stabil. Ya. Konsumsi obat-obatan gitu ya, konsumsi obat-obatan ini lihat obat pereda nyeri. Ini sebelum dia ikut low carb ini banyak nih, tapi sesudahnya lihat turunnya drastis gitu ya. Obat pereda nyeri, jadi kalau banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang dikit-dikit pusing, dikit-dikit ngilu segala macam, gak enak badan, apa minum paracetamol ya, minum mefenamic acid, minum apa, itu tanda inflamasi kronik ya. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu bersedia mengubah pola makannya aja, ya maka dia bisa teratasi dengan cepat gitu ya. Apa lagi ya? Oh ya ini yang pernah saya sampaikan juga beberapa kali ya. Ini jurnalnya ini ya. Mungkin nanti buat yang
mau cari, ini jurnal free ya. Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management ya. Jadi orang-orang diabetes pun ya itu sangat terbantu dengan low carb ini ya. Ini kita lihat HbA1c. HbA1c kan petanda diabetes ya. Kalau di atas 6,5 itu batasnya ya. Ini diet low kalori diabetes mellitus tipe 2 ini diet standar diabetes ya. Diet standar diabetes kan tetap harus makan pisang, harus makan nasi, tapi jangan banyak-banyak, harus makan roti gitu ya. Dan sering makan gitu kira-kira ya. Nah, ini very low carb ya. Kita lihat dalam waktu 24 minggu saja, kira-kira ini berarti 6 bulan ya. 6 bulan kan. HbA1c-nya udah di bawah 6,5 nih. Artinya secara definisi dia udah kembali ke normal. Dengan diet yang konvensional yang dianjurkan biasanya seperti sekarang ini, dia nggak bisa menyentuh, jangankan menyentuh 6,5, 7 aja juga susah gitu kira-kira ya. Jadi memang ini, nah ini mikrovaskulernya ya, ini mikrovaskulernya ini ya, makin tinggi HbA1c ya, makin tinggi risiko untuk dia terjadi sumbatan-sumbatan ya. Mungkin tidak heran ada yang diamputasi dan sebagainya ya. Nah, ini myocardial infarct ya, makin rendah HbA1c-nya juga makin rendah risikonya. Dan ini kelihatan bahwa triglycerid misalkan. Tadi ada yang nanya, gimana kalau low carb ini pada orang yang triglycerid tinggi? Justru low carb ini sangat efektif menurunkan kadar triglycerid. Ya. Sangat efektif menurunkan kadar triglycerid ya, dibandingkan pola-pola makan yang lain. Triglyceridnya sangat rendah nih. Ini yang merah ini yang low carb ya, yang merah ini. Yang lainnya itu yang lain. HDL juga dia tinggi ya. Nah, LDL-nya memang nggak tinggi, cuman nggak usah khawatir tentang LDL. Ketika TG-nya rendah, HDL-nya tinggi, LDL yang tinggi itu adalah yang tipe large bouillon. Mungkin nanti bisa dijelaskan kalau ada yang mau tahu ya. HbA1c juga paling tinggi, paling rendah itu yang di low carb yang merahnya. Berat badan juga ya sama kira-kira gitu. Jadi ini inflamasi ya, saya kira topiknya. Ya, saya kira itu dulu aja mungkin. Kalau mau kita lanjutkan dengan diskusi boleh. Silakan.